Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila arwahi walidina ladulum amwatina wa amwatina wa syekhina wa masyekhina wa mu'alimina wa rahmatullahi wabarakatuh. Anallahu wa Siril Fatihah. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus tsamin asyara an Abi Dzarr Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma. Dari sahabat Abu Dzarr Jundub ibnu Junadah dan Abi Abdurrahman Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, dari baginda Nabi besar Muhammad SAW bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta. Rasulullah bersabda, bertakwalah kamu kepada Allah haitsuma kunta, dimanapun kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, ikutkanlah, sertakanlah keburukanmu dengan kebaikan. Tamhuha, niscaya akan menghapus keburukan tersebut. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan berakhlaklah, bergaullah dengan manusia bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang baik. Rawahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, wa qala, beliau mengatakan hadisun hasan sahih. Wa bi ba'dun nusakh hasan sahihun, hadis hasan sahih. Hadis yang ke-18 ini sangat pas sekali momentumnya pada saat Ramadan ini, seperti yang kita lakukan, yang dibawa oleh sahabat Abu Dzarr dan Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma, yakni tentang ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di bulan Ramadan ini finish atau tolak ukur daripada Ramadan adalah la'allakum tattaqun, supaya kita dicetak menjadi hambanya Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikatakan oleh Nabi Muhammad zahirnya kepada dua sahabat ini, tapi hakikatnya kepada seluruh umat manusia, yakni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kan Nabi dawuh, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah haitsuma kunta, dimanapun kamu berada. Takwa di sini kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ini adalah jawami'u kalimihi sallallahu alaihi wasallam, satu kata yang sangat singkat tapi padat sekali maknanya, sangat padat sekali, luas maknanya takwa ini. Ini disebut jawami'ul kalim. Kalimatnya sangat singkat tapi maknanya begitu padat. Sayyidina Ali memberikan satu definisi takwa, wahya al-khaufu minal jalili, takut kepada Allah yang Maha Agung. Takut niki fisirri wal alan, baik ketika kita sendirian maupun kondisi nyata. Kita semua ini bertakwa kepada Allah, ya bisa nyata ini ketika dilihat orang, tidak kelihatan maksiat, ya, tidak berkata buruk. Apakah kita pas posisi sendirian, ya, posisi sendirian kita ini bisa menjaga hati, bisa menjaga apa yang kita miliki, dan lain sebagainya. Karena yang dikatakan takwa itu bersihnya zahir dan batin. Allah berfirman, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah.
Apa yang kalian tampakkan dan apa yang kalian sembunyikan. Allah hisab. Allah Maha tahu. Nah, ini Sayyidina Ali mengatakan al-khawfu, takut pada Allah Ta'ala yang Maha Agung, baik kondisi kita sendirian, sepi orang, ataupun di khalayak umum. Kemudian makna kedua kata Sayyidina Ali, wal amalu bitanzili, mengamalkan dengan tanzil yang diturunkan Allah, yakni Al-Quran, isi Al-Quran. Nah, ini momentum juga bulan Ramadan adalah syahrul Quran, bulan Al-Quran. Artinya kita dianjurkan memperbanyak mengaji dan mengkaji Al-Quran. Kalau sekedar mengaji saja masih kurang cukup, belum cukup. Artinya kita masih butuh tafsirnya, bagaimanakah kandungan ayatnya, apakah hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Karena ini menyangkut tentang kehidupan kita sehari-hari. Diibaratkan, dianalogikan, kita saja kalau mau beli kendaraan baru, habis beli mobil baru, yang model terbaru, teknologi terbaru, kalau tanpa buku petunjuk tidak akan bisa. Takut konslet semuanya. Apalagi model sekarang ini kan bagus-bagus, model komputer semuanya. Nanti salah sedikit, nanti ini sudah menghubungi bengkel sudah. Konslet. Beli alat elektronik apa saja tanpa ada pedomannya, itu pun jadi tidak karu-karuan. Semuanya butuh pedoman. Nah, ini pedoman hidup sepanjang masa sampai kita mati, yakni kitab Al-Quran. Sungguh alangkah sangat sedihnya ada orang itu 1 tahun kok tidak pernah membuka Al-Quran. Buka enggak pernah. Ya mendengar suaranya tartil di masjid itu aja. Buka sendiri tidak punya. Makanya Al-Imam Ghazali, beliau suatu saat mengingatkan, baca Al-Quran 1 hari, kalau bisa 1 juz. Tidak sakit. Kalau tidak bisa, setengah saja. Tidak bisa, 1/4. Masih belum bisa, sepertiga. Masih belum bisa, ya 1 halaman. One day, 1 halaman. 1 halaman, 1 hari 1 halaman. Masih belum bisa, setengah halaman. Si angel masih berat baca 1 hari 1 ayat. Kalau tidak bisa, kata Imam Ghazali, tetap ambil Quranmu, buka Quranmu, dipegang. Karena kita memandang mushaf Al-Quran itu ada pahalanya. Kita memegang Al-Quran, kondisi wudu ada pahalanya. Memandang Al-Quran ada rahmatnya. Apalagi membaca. 1 huruf minimal 10 kebaikan. Kata Imam Ghazali, yaitu saking susahnya baca 1 ayat tidak bisa, dibuka Qurannya, kemudian dielus-elus Qurannya sambil ngelus-ngelus dadanya. Ya Allah, dosa apa saya ini? Segitu malasnya saya membuka Al-Quran, baca 1 ayat saja begitu berat, tapi membaca status orang Facebook, media sosial berjam-jam begitu ringannya. Ada apa dengan hati saya ini? Koreksi diri. Nah, lagi kata Sayyidina Ali, wal amalu bitanzil, mengamalkan. Orang mengamalkan dengan Al-Quran jelasnya ada prosesnya, membaca, mengaji, artinya bagaimana. Dan mengaji Al-Quran ini, isinya Al-Quran ini tidak cukup dengan terjemahnya, tidak cukup. Harus membedahnya lewat guru yang sanadnya nyambung ke Nabi Muhammad SAW. Loh, zaman dulu kalau Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar tidak tahu makna, maksudnya apa Quran ini. Padahal Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, tapi orang Arab sendiri masih belum paham. Rasulullah maksudnya apa? Oh begini. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin faridwan. Dijawab semuanya. Jadi kadang-kadang Al-Quran itu dijelaskan oleh Al-Quran sendiri.
Kadang tidak cukup dijelaskan oleh hadis Nabi Muhammad SAW. Kalau ditanya, loh, zaman Nabi masa ada tafsir buatan wonten? Di zaman Rasulullah masih hidup tidak ada tafsir. Kenapa? Karena sumbernya tafsir masih hidup. Yakni Nabi Muhammad SAW. Malu para sahabat mau ngarang tafsir, malu. Kenapa? Sumbernya masih ada. Buat apa? Membuang-buang waktu. Setelah Rasulullah wafat baru muncul tafsir Ibnu Abbas, tafsir Sayyidina Ali, tafsir fulan, tafsir Sayyidina Mu'ad bin Jabal dan seterusnya. Nah, ini bukan untuk bersaing, tidak. Untuk mengabadikan apa yang sudah dijelaskan Nabi Muhammad, isi Al-Quran tersebut, supaya nanti umat sampai ke belakang ini tidak gagal paham dalam memahami Al-Quran. Kadang orang tidak mau, yang bikin tafsir itu kan manusia, bukan Nabi. Bisa saja salah. Jawaban kita yang pernah ngaji usul fikih, ya memang beliau-beliau manusia. Kemungkinan salahnya kecil, tapi kalau sampean yang menafsirkan banyak salahnya, pasti salahnya. Karena tidak pakai nahwu sorof, tidak pakai balagho, tidak pakai sastra. Loh, indah sekali. Di dalam Al-Quran simple saja. Nah, maka ini Sayyidina Ali mengatakan wal amal bitanzil. Kalau mau mengamalkan harus paham mendetail. Harus paham mendetail tentang isi Al-Quran. Jangan sepotong-sepotong. Ini kayak ngaji di YouTube kan sepotong-sepotong. Lah, ada kalimat di dalam Al-Quran begini kalimatnya. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan kamu dekat-dekat zina. Ya, itu adalah kekejian dan seburuk-buruk jalan. Direka-reka sendiri, wong tidak pakai ngaji. Wong dia menganggap semua yang ngarang tafsir kan manusia biasa seperti saya. Sehingga direka-reka sendiri, wah, mendekati tidak boleh ini. Berarti langsung boleh. Ini gagal paham nih, atau paham yang digagalkan. Kalimatnya di Quran karena dia cukup membaca terjemah di depak itu, dari depak. Jangan kalian mendekati zina. Memang taqrabu mendekati maknanya, artinya. Nah, ditafsirkan sendiri, oh mendekati tidak boleh ini. Yang dilarang Allah cuma mendekati saja. Tapi to the point, monggo. Nah, ini yang gagal paham ngeten iki. Nah, orang kalau sudah ngaji dengan guru yang sanadnya sahih sampai ke Kanjeng Nabi, pemahamannya bukan begitu. Wong dekat saja tidak boleh. Apalagi to the point, apalagi zinanya, seperti itu. Dan banyak hal, kalau dikupas ini panjang sekali. Ini yang menjadikan banyak perbedaan, yang menjadikan perpecahan. Karena yang satu memahami Al-Quran secara utuh, ada ilmu tafsir, ada ilmu nahwu sorof, balaghoh. Yang satu instan, cukup terjemah dari depak saja tanpa embel-embel baca tafsir dan lain sebagainya, referensi yang lainnya. Itu definisi takwa yang kedua, kata Sayyidina Ali, mengamalkan Al-Quran. Yang ketiga, wal qanaa'atu bil qalili. Qanaa'ah, neriman dengan yang sedikit. Orang kalau punya jiwa takwa, diberikan berapapun oleh Allah Ta'ala tidak akan protes. Sadar diri dia. Kenapa? Nah, ini kadang orang salah memahami. Wah, saya ini sudah sholat, sudah puasa, sudah bangun malam tahajud. Kok masih melarat saja? Tidak ada hubungannya. Okay. Sholat itu perintah, rezeki itu jatah. Okay. Sholat itu perintah, sedangkan rezeki itu jatah. Orang kalau sudah punya jiwa takwa, dikasih sedikit, disyukuri, dikasih banyak juga tambah bersyukur. Karena mereka meyakini ini adalah sudah bagian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Makanya kalau orang sudah takwanya besar itu memandang tetangganya kok lebih makmur dan seterusnya, ya didoakan. Allah mudah-mudahan bertambah sukses, tambah soge, tambah sehat walafiat. Bukan tambah diiri, mboten, tambah didoakan baik. Ya, kenapa? Karena dia sendiri menyadari inilah bagianku dari Allah Subhanahu wa taala. Karena di zaman Nabi itu ada sosok sahabat itu yang tidak mau kaya, tapi dunia mengejar. Lula aneh. Orangnya tidak mau kaya, tapi dunia mengejar. Sinten yang terkenal Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu kalau bahasanya orang Gresik sekarang ini keringetnya mau duit. Saking kayanya, keringetnya saja duit, uang. Itu peribahasa saja. Saking kayanya beliau. Akhirnya suatu saat sebelum Kanjeng Nabi hijrah ke Madinah, beliau mendengar Siti Aisyah membawakan satu hadis. Kata Nabi Muhammad, besok Abdurrahman bin Auf itu masuk surganya nunggu 500 tahun setelah fakir miskin masuk surga. Itu pun habwan. Dalam riwayat yang lain, habwan itu merangkak. Dari wong Gresik ngesot. Kenapa? Saking lamanya Allah menghisap harta yang dimiliki. Karena harta itu pertanyaannya dua. Dari mana kamu mencari dan kemana kamu belanjakan. Setiap rupiah Allah hitung seperti itu. Dari mana kamu dapat, kemana kamu belanjakan. Nah, akhirnya sedih beliau, nangis guys. Pokoknya sesedih-sedihnya. Akhirnya karena mendengar Kanjeng Nabi mau hijrah ke Madinah, beliau cukupkan ambil bekal uang untuk beli tanah, beli bangun rumah dan untuk modal dagang di sana, untuk ma'isyahnya. Sisanya seluruhnya dikasihkan Kanjeng Nabi untuk sabilillah, untuk persiapan para sahabat yang lainnya berhijrah itu. Subhanallah, pindah ke Madinah. Waktu pindah ke Madinah, beli tanah yang seperti yang tadi yang disiapkan, bangun rumah, kemudian dagang. Subhanallah, ini kita takdir ini, jatah. Belum sempat 1 bulan, belum sampai 1 bulan dagang, kekayaan yang di Mekah dikembalikan lagi sama Allah Ta'ala. Ini orang tidak mau kaya, tapi dikejar dunia. Sumpek beliau. Lah ini anak wong sugih sumpek ini ki. Abdurrahman bin. Kalau kita kan senang, wah pikiran ini macam-macam, kayak apa ini. Tidak ini, sumpah ya Allah, besok kalau saya mati gimana ini, pertanyaannya bagaimana ini. Akhirnya sudah berjalannya waktu di sana, beliau punya putra 4 nih. Nabi Muhammad itu pernah berpesan kepada para sahabat, jika kamu mau meninggal dunia, jangan sampai tinggalkan anak-anakmu itu kekurangan. Sehingga mereka nanti akan meminta-minta setelah kamu meninggal dunia. Akhirnya dilaksanakan perintah Nabi Muhammad. Dibuatkan rumah satu-satu. Putranya tadi. Uncar sekarang dibuatkan toko satu-satu. Untuk ma'isyahnya. Habis dibuatkan satu persatu. Dikumpulkan semuanya. 4 putranya ini. Wahai putra-putraku, perintah Nabi sudah aku laksanakan. Apa itu? Jangan sampai aku meninggal dunia kalau kondisi kalian kekurangan. Ini sudah aku buatkan rumah. Sudah aku buatkan toko. Nah, saksikanlah dan nanti sampaikanlah amanahku ini. Apa itu? Setelah aku meninggal dunia, bagikan seluruh kekayaanku ini kepada para prajurit perang Badar yang masih hidup. 1 orang kalian kasihkan 400 dinar. 1 dinar itu 4 gram emas Gresik sebagai uang pensiunannya beliau-beliau ini, para prajurit perang Badar. Kalau masih tersisa, bagikan secara merata, jangan sampai tersisa, secara merata kepada seluruh istri Nabi Muhammad dengan adil. Sak monten kekayaan ini. Waktu itu prajurit perang Badar yang masih hidup masih sekitar 100 lebih, di bawah 200. Ini masih hidup. Dikasih satu persatu, termasuk Sayyidina Utsman yang kaya raya itu dapat bagian. Karena itu wasiat abahnya.
Akhirnya masih sisa dibagikan merata kepada para istri Nabi Muhammad SAW. Dibagi. Ketika Siti Aisyah dapat, apa kata Siti Aisyah? Sekarang Abdurrahman bin Auf masuk surga bersama fakir miskin. Duluan. Kenapa? Beliau meninggal hanya membawa baju yang nempel di badannya. Subhanallah. Nah ini jatah. Makanya kita kalimat takwa di sini adalah al-qanaah bil qalil. Sifat qanaah neriman dengan yang sedikit. Dikasih sedikit disyukuri, dikasih banyak tambah bersyukur. Kemudian definisi takwa yang keempat kata Sayyidina Ali wal isti'dadu liyaumir rahil. Isti'dad persiapan penuh bekal untuk masa depan. Kula jenengan niki kita semua hidup ini standar internasionalnya cuma 63. Kepala 6. Kata Nabi Muhammad, a'maru ummati ma baina 60 ila 70. Umurnya umatku ini antara 60 sampai 70-an. Nggih. Wa mazada selebihnya itu bonus. Selebihnya itu bonus. Nggih. Ini kalau dihitung 1 tahun itu 365 hari dibagi 24 jam dan seterusnya niki. Kita ini secara jam 63 tahun itu hidup cuma 1,5 jam. Kalau dipakai jam. Kita sudah berumur 40-an, kepala 4. 1 jam sudah hilang. Oke, 1 jam sudah hilang. Jangan sekarang sudah kepala 6. Tinggal menunggu menit saja. Karena menunggu menit. Dan nanti kok ternyata takdirnya 83. Wah, berarti bonusnya akeh. Atau sampai 100 tahun bonusnya kata. Ya. Lah, kata Nabi Muhammad ini, jadilah umat Islam yang cerdas. Cerdas itu bagaimana? Kalau bisa, sekali kita terjun, sekali kita nyelam, dapat banyak. Ya, seperti ini. Niki cerdas ngeten niki. Ngaji ngeten niki. Walaupun wae ngaji ngantuk, gludak-gluduk nggih, gak apa-apa mengene takjil. Dapat fadilahnya majelis ilmu. Yang mana majelis ilmu di akhir zaman ini paling dipuji Nabi Muhammad SAW. Paling dipuji. Nggih, majelis ilmu niki paling dipuji. Ya, di bulan Ramadan lagi. Ini cerdas niki. Lah, salah satu kecerdasan seorang itu kalau jenengan lihat nih, para kiai, para ustadz, para dai, penceramah-penceramah yang punya latar belakang pebisnis, jualan, dagang, itu mesti beliau-beliau mengeluarkan zakat mal atau zakat dagangnya bulan Ramadan ini. Padahal yang ada hubungannya dengan Ramadan cuma zakat fitrah saja. Yang lain tidak ada. Zakat mal, kapan kita mulai punya tabungan? Januari, mulai punya uang. Saldo akhir Desember berarti 1 tahun. Itu pun dihitung mencapai nisab seukuran 84 gram emas tidak mencapai 84 gram tidak wajib zakat. Hitungannya itu bukan mulai Ramadan. Kemudian dagang, kapan kita mulai berbisnis? 1 tahun ke depan baru hitungannya. Yang ada hubungannya dengan Ramadan hanya zakat fitrah saja. Loh, para kiai, para ustadz, para dai ini mengepaskan momentum ini pas bulan Ramadan. Jadi beli-beli dagang langsung diputuskan. Saya mulai punya uang Syawal. Saya mulai dagang Syawal. Sehingga Ramadan ini pas 1 tahun. Haul. Dihitung kok sampai 84 gram. Keuntungan 100 juta. Dikeluarkan 2,5%-nya. Loh, apa ini maksudnya? Ini buat bekal akhirat. Sekali nyelam dapat banyak. Kata Nabi Muhammad SAW di hadis sahih, orang yang beramal sunnah di bulan Ramadan, kita sholat qobliyah subuh di bulan Ramadan, pahalanya seperti sholat subuh di luar Ramadan. Kita sholat subuh di bulan Ramadan, apalagi berjamaah di masjid sini, itu sama saja kita sholat subuh 70 hari di luar bulan Ramadan. Sunnah dibalas fardu, fardu dibalas 70 kali lipatnya. Makanya jenengan ngasih takjil ini pun keberatan.
Nggih, sebenarnya takmir ini ngasih fasilitas jalan surga, enak. Bahkan ada riwayat nanti kita nih yang dikasih pengumuman sama dikasih edaran sama takmir nanti bakal matur suwun kepada takmir itu. Matur suwun Pak Takmir, kok bukan karena jenengan nih saya tidak bisa beramal ini. Jadi ketok nambah pangeran semuanya dilihatkan. Ibarat kata ini kita ngasih sodako ke sini nih, takmir saya titip surga saya ke jenengan lewat jenengan. Seperti itu. Sebagaimana para wali santri titip ke kiai-kiainya, dibuatkan amaliyah jariah yang permanen sampai mati karena pondoknya masih dipakai untuk mengaji. Nggih. Lah ini pun begitu. Ini cerdas ini, cara cerdas. Jadi zakat di bulan Ramadan ini ganjarannya seperti kita berzakat sebanyak 70 kali. Panjenengan ngaji takjil kan sunnah. Pahalanya apa? Seperti orang berpuasa. Man fattara shaiman. Barang siapa yang ngasih takjilan orang berpuasa, pahalanya seperti orang berpuasa tanpa mengurangi pahalanya dia. Itu ngasih minuman satu. Kalau dihadiskan seteguk air, walau jur'atan ma'in. Bagaimana lek kolok, es degan, macam-macam itu. Ngasih 10 bungkus. Ya. Apalagi ini momentum bulan Ramadan pas ngasih konsumsi tadarusan nanti malam barangkali pas ngasih des, kan diganjar wajib. Kita sedekah itu diganjar zakat sama Allah Ta'ala. Pas kita ngasih konsumsi tadarusan, Lailatul Qadar lewat. Wah, enak sekali catatan kita ini. Fulan ini hambaku ini telah berzakat selama 1000 bulan. Begitu banyaknya. Ini namanya cerdas. Ini namanya cerdas. Ada lagi, banyak hal. Anggap saja ini bukan Ramadan, tapi kita ngasih fasilitas orang untuk beribadah, kemudahan orang beribadah, belikan karpet, AC, kipas angin, fasilitas dakwanya para ulama, membantu dakwanya para ulama. Selagi masih berdakwah dipakai berdakwah, kita nanti layak-layak di dalam kuburan di barzah dapat pahala yang dia amalkan tersebut selama masih dipakai. Masjid ini begitu. Berapa banyak nih yang nyumbang karpet nih? Pahalanya di alam barzakh niki jika orang yang meninggal dunia. Kipas-kipas. Enak wonge, nggih, orangnya enak. Wong kita pakai ngaji empuk nggih. Kita pakai salat ambune wangi. Nggih. Bahkan kadang-kadang sampai ketiduran wa itikaf nggih, saking empuke. Lah ini cerdas. Artinya investasi sepanjang masa selagi barangnya ini masih dipakai. Lah niki kata Imam Ali, definisi takwa yang keempat, al-isti'adad biyamir rahim, kita persiapan untuk hari akhir. Mboten semerep, kita tidak ada yang tahu kapan kita ini akan mati. Ya zaman dulu kata orang wis tuwek wis wae wis ambu kuburan. Sekarang banyak anak muda yang mati mendadak. Banyak sekali nggih sekarang ini. Nah, ini definisi Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Wa qala ba'dhum, sebagian ulama, taqwallahi ta'ala, bertakwa kepada Allah Ta'ala adalah alla yaraka haitsu nahaka. Ya. Dia tidak melihatmu sekiranya dia melarangmu. Allah melarang kita tidak puasa. Nggih. Nah, bagi kita jangan sampai wah besok Allah gak ndelok ae, aku tak mokel. Oh jangan. Sama, nggih. Allah tidak lihat saja. Mandore gak lihat, wis tak datang telat atau waktu berangkat ke pabrik, mandornya tidak ada, ditinggal tidur. Nanti bangun-bangun sudah salat zuhur. Kan mencuri waktu itu. Buat nyambut gawe. Lah, ini keliru. Nggih. Wala yafqiduka haitsu amaraka, dan tidak merasa kehilangan kamu ketika Allah memerintahkanmu. Lah, kita ini ketika menjalankan perintah, ini namanya taat kita ini. Taat. Orang taat itu ikhlasnya juga tingkatan-tingkatan. Ada yang ikhlasnya itu tingkatan yang dipaksa. Anak-anak kita kan dipaksa. Bahkan ada tingkatan pedagangnya. Ibadah itu tingkatannya 3 nih. Kata Imam Ghazali, yang pertama
ibadatul abid, ibadahnya budak. Diobrak-obrak terus. Ya, mau sholat diobrak-obrak, mau ngaji diobrak-obrak, semua diobrak-obrak. Itu ibadah tingkat pertama. Ya, ini pesantren. Ya, kita setiap jam 3 ini membangunkan santri ini. Bangun. Oke, nanti jam 4 dibangunkan lagi, mengunci kamar karena sholat subuh berjamaah. Ada ibadah tingkat yang kedua, pedagang. Dagang itu minimal modal balik. Oke, kalau tidak untung minimal modal balik. Apa ini? Ya sama. Di sini kan banyak ojo akeh-akeh ngaji. Terus kakean ganjaran. Alif lam mim 30 kebaikan. Shadaqallahu. Sekos akeh. Nggih, ngitung-ngitung. Banyak seperti ini banyak, nggih. Nah, mungkin kita ini yang kedua ini, mungkin termasuk saya. Apa itu? Ini sebagaimana yang didhawuhkan Imam Sayyidina Abu Bakar, jika Allah tidak menciptakan surga dan neraka, mungkin kata Sayyidina Abu Bakar, kemungkinan besar di akhir zaman orang itu malas ibadah. Karena ono embel-embel supaya kita masuk surga dan terjauhkan dari api neraka. Berarti kan bukan kholis, tidak murni lillahi ta'ala. Illa batigho awajihi rabbil a'la wala sawfa yardo, bahasa Qur'annya. Tapi tidak apa-apa, dikasih reward, dikasih imbalan. Kita punya anak, sampai kalau puasa nutuk puasa maghrib saulan, kok tak tukokno mobil remote. Mboten lato-lato san, lato-lato gak usum san. Tak tukang berembut. Wah, sregep dek. Ya hapus nutuk ya, harus kita belikan. Tingkatan dagang dek. Punya ada timbal baliknya. Mboten napa-napa. Nggih. Memang kalau ngaji sama orang awam itu harus dikasih imbalan. Ayo monggo besok hari Ahad ngaji. Jamaah subuh habis ngaji nanti sarapan bareng-bareng, ngopi bareng-bareng, nyusu bareng-bareng, kopi susu maksudnya di masjid. Gratis. Lho lah enak. Nggih. Banyak kan beberapa waktu yang lalu viral yang sholat subuh di masjid ini nanti akan dimudahkan urusan pengurusan sertifikat tanah, ada tempo hari itu nggih. Viral. Lho, bok masjidnya. Nggih. Tapi mari ngurusi tanah gak nang masjid mana. Ya. Nah, untuk mancing mboten napa-napa. Harus ada inovasi supaya masjid ini makmur. Nggih, harus ada inovasi. Di Jogja itu subhanallah nggih, ada satu butik. Ini nyata, sampai sekarang ada. Ada satu butik itu orangnya kaya, punya beberapa butik. Butik yang satu nih agak luas ngeten sak menten niki nggih. Agak luas, 2 kali lipatnya masjid niki. Disulap jadi masjid. Tapi yang punya butik niki pasrah seluruhnya ke remas. Bukan sing tua-tua mboten, remas. Wis sampean kelola, ya apa carane masjid ini maju. Anak muda kan ini maksudnya menggugah gairah anak muda, girohnya kepada Islam niki. Akhirnya apa? Pak, saya minta dibelikan tenda, dituruti sama takmir. Kan luas halaman ini. Ini masjidnya jadi halaman kedua. Subhanallah, itu pagi, siang, malam itu ada sarapan. Makan. Jadi yang jamaah mesti dikasih makan, jangan sampai kelaparan. Subhanallah, ya, sampai hari ini income-nya itu ratusan juta yang nyumbang. Kenapa? Karena mulai tanggal 1 Ramadan itu sudah ada yang iktikaf sampai subuh. Jadi tenda itu penuh. Iktikafnya di masjid, nanti tenda itu dibuat makan bareng-bareng seperti itu. Sampai hari ini. Ini pemuda yang menggerakkan ini. Syubhanul yaum rijaluwat. Kata Sayyidina Ali, pemuda sekarang ini nanti jadi tokoh di masa depan ini. Ya ini. Mboten napa niki, tingkatan pedagang tadi. Ada timbal baliknya, riwetnya. Lah, kalau kula kalian jenengan sebaiknya yang ke atas. Apa itu? Ahrar, merdeka. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak ada embel-embel apa-apa. Yang kita minta ridhonya Allah Subhanahu wa taala.
Jadi bahasanya begini, kalau Allah itu ridho, tidak usah diminta, pasti surga. Sebaliknya, kalau Allah itu murka, tidak usah dituntut, pasti neraka orangnya. Makanya ada ungkapannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, tapi ini sebuah ungkapan saja, peribahasa. Tidak apa-apa nanti seandainya saya dimasukkan ke nerakanya Allah Ta'ala, asalkan Allah ridho. Daripada saya masuk surga, tapi Allah masih murka. Itu kata beliau. Kalimat mutiara beliau seperti itu. Nah, kalau Allah ridho, masuk ke neraka pun tidak terasa panas. Buktinya apa? Nabi Ibrahim. Allah ridhoi beliau ketika dibakar, tidak terasa panas apinya, tapi terasa dingin justru. Sebaliknya. Loh, beda. Nah, ini tingkatan paling atas adalah tingkatan ibadah, tingkatan orang-orang merdeka. Tidak ada embel-embel kecuali yang kita minta ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wa qala al-Ghazali, Imam Ghazali mengatakan rahimahullah taala, at-taqwa niki masih definisi takwa panjang niki nggih. At-taqwa kanzun azizun. Takwa adalah perbendaharaan Allah yang sangat mulia. Fa in dhafarta bihi, jika kamu bisa beruntung dengan ketakwaan itu, fakam tajidu fihi min jauharin warizkin karim. Maka berapa banyak kamu pasti akan mendapatkan permata dan rezeki yang mulia. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa pada Allah taala, maka Allah kasihkan solusi dan Allah kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Niki takwa. Bahkan kalau orang sudah ketakwaannya tinggi itu, subhanallah, rezekinya itu bahkan tumpah-tumpah, lebih-lebih. Ini jiwa ketakwaannya tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala. Li'anna khairatid dunya wal akhirah jama'at fiha. Kata Imam Ghazali, karena kebaikan dunia dan akhirat ini terkumpul di dalam takwa ini. Adapun manfaat takwa dalam kitab Arba'in Nawawi tersebut, syarahnya disebutkan yang pertama, al-hifdzu wal hirasatu minal a'da'i. Allah menjaga dirinya dan keluarganya dari musuh-musuhnya. Mana dalilnya? Ali Imran ayat 120. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadhurrukum kaiduhum syai'a. Jika kalian bersabar dan bertakwa. Bersabar tok tapi belum bertakwa kirang. Bersabar dan bertakwa, maka tipu daya mereka tidak akan bisa membahayakan kalian. Orang mau ngeracun barangkali karena kita sudah sabar dan takwa, racunnya sama Allah dirubah jadi madu dan seterusnya. Banyak sekali kita jumpai kisah-kisah para sahabat, para tabi'in dan para ulama kita ini ketika mereka ditipu daya oleh musuh-musuhnya, Allah selamatkan. Mungkin ketika kita ini sudah dihadang di jalan, disiapkan di sana, mau dihadang di jalan, ternyata sama Allah ban kita dibuat meletus di sini, sehingga kita masih nambal ban, ganti ban dan seterusnya. Yang sana ngira, oh orangnya nggak berani, wedi wonge takut, padahal kita masih ganti ban, nggak jadi. Itu cara Allah menjaga kita dan keluarga kita dari musuh. Yang kedua, faedahnya takwa, islahul amal wa ghufranud dzunubi. Memperbaiki amal dan bisa menghapus dosa. Allah berfirman, Al-Ahzab, ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Bertakwalah kepada Allah dan berkatalah yang benar. Yuslih lakum a'malakum. Allah pasti akan memperbaiki amal kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi semakin kita bertambah takwa, dosa semakin runtuh. Dalam tafsir itu ada muslim, ada mukmin, ada muttaqin. Ada muslim, orang Islam, ada mukmin, orang beriman, ada muttaqin, orang bertakwa. Niki tiga tingkatan.
Setiap muslim belum tentu mukmin. Setiap muslim belum tentu mukmin. Buktinya apa? Banyak orang Islam tidak sholat. Tapi KTP-nya muslim, ditakoni Islam. Nggih. Banyak orang Islam di bulan Ramadan ini benar warung ini ditutup. Sandalnya banyak yang parkir. Sandal saat sepeda motor banyak yang parkir di warung-warung. Kalau ditanya memang digerbek sama Satpol PP, KTP ini muslim. Ya. Ini muslim. Mungkin benjing sing mlebet swarga niki KTP ini mawon. Wong mboten. Lah, naik mukmin beriman. Mukmin sudah pasti muslim tapi belum tentu muttaqin. Makanya di bulan Ramadan ini untuk puasa yang Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, bukan ya ayyuhalladzina aslamu, wahai orang-orang Islam, boten. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Yang dipanggil Allah ini orang yang beriman, bukan orang Islam. Islam itu tidak cukup, harus iman. Harus iman. Niku. Lah, mukmin belum tentu muttaqin. Ya kita ini mukmin belum tentu muttaqin. Napa? Kadang kita niki ibadahnya tingkatan STMJ. Salat terus maksiat jalan. Ya sembahyang ya ngrasani. Ya sembahyang ya dusta. Ya salat ya fitnah, ya salat ya macam-macam. STMJ, salat terus maksiat jalan. Ya, kita ini masih seperti itu. Karena memang iman kita ini fluktuatif, naik turun. Yazidu wa yanqus, kadang naik, kadang turun. Insyaallah kalau Ramadan ini naik. Nggih. Kalau kita istiqomah, pokoknya tarawih gak mutung, insyaallah jenengan lulus. Asal tarawih mboten mutung. Lah, kalau sudah atas lagi baru muttaqin. Makanya Allah dawuh inna akramakum 'indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah ini yang paling bertakwa. Yang paling tinggi tingkatan takwanya pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini orang bertakwa niki sifatnya, karakter yang paling menonjol yaumuhu khairan min amsi. Kalau bisa hari ini lebih baik dari kemarin. Barangkali hari ini masih bisa ngaji 1 halaman, besok harus 2 halaman. Terus seperti itu meningkat. Nggih. Kadang orang bertakwa seperti ini kadang diuji sama Allah Ta'ala. Saya punya guru itu nggih, subhanallah. Setiap bulan itu beliau sendiri kalau tidak keliru nggih, ada sekitar 500 fakir miskin, duafa dan janda itu beliau openi setiap bulan beliau ini. Pas corona tiba akhirnya banyak jadwal yang tercancelkan, kan tidak boleh kemana-mana. Akhirnya beliau tidak pantang mundur, saya tidak boleh memutus rezekinya mereka. Allah sudah mempercayakan rezeki mereka lewat saya, kata guru saya ini. Dijual mobil beliau, Fortune yang terbaru itu. Pokoknya jangan sampai mereka ini sampai kelaparan minta keluar. Sudah cukup dari saya sudah cukup. Ya, maksudnya jangan sampai minta. Kalau seandainya kurang tinggal ngomong saja. Subhanallah, pasca corona dikembalikan lagi sama Allah 4 kali lipatnya. Nyata niki. Guru saya masih hidup. Nggih. Lah itu, karena punya sifat jiwa takwanya ini dipertahankan, stabil. Jangan sampai nurun, lah isok munggah, kalau bisa naik niki. Nah niki fungsi takwa yang kedua tadi ya, menghapus dosa. Yang ketiga, al-mahabbah. Orang bertakwa pasti dicintai Allah. Allah berfirman, fa innallaha yuhibbul muttaqin. Allah cinta kepada orang-orang bertakwa. Beda nggih, tingkatan mencintai sama dicintai lain. Lain nggih. Mencintai sama dicintai itu lain. Kita ini proses mencintai Allah, puasa ini. Proses mencintai Allah. Kadang cinta kita ini disusupi kedustaan. Bukti ini poso-poso sik rasa-rasan wong lho lah iku. Penuh ada kedustaannya.
belum murni. Kita masih proses mencintai Allah Ta'ala, mencintai Nabi Muhammad, mencintai syariatnya Nabi Muhammad. Tingkatan tertinggi adalah dicintai Allah dan dicintai Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah dicintai Allah, dicintai Rasulullah, sudah jangan khawatir, dunia akhirat sudah pasti dalam naungan Allah Ta'ala. Sudah, Nabi Muhammad itu, berapa kali orang mau membunuh, pedangnya dilempar, tombaknya dilempar, jatuh. Yang tidak terima Allah Ta'ala. Saking cintanya Allah kepada Sayyidina Umar, waktu itu Sungai Nil lagi surut. Waktu itu Sayyidina Umar dikirimi gubernur Mesir, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sayyidina Umar, warga Mesir ini mulai melancong lagi, mengamalkan amaliyahnya Fir'aun. Apa itu? Kalau sungai di zaman Fir'aun kan kalau Sungai Nil surut, itu mengorbankan perawan, cari gadis, jadi tumbal. Itu saking banyak yang bermaksiat, akhirnya Sungai Nil yang gondok. Walhasil Sa'ad bin Abi Waqqas sudah melarangnya, sudah berdakwah, kok tidak digubris, nulis surat, ngirim anak buahnya, pasukannya ke Sayyidina Umar. Kemudian asistennya dikasih surat sama Sayyidina Umar. Suratnya bunyinya simple, ya, basmalah, sholawat, ya. Kamu ini hambanya Allah, kamu mau tak doakan berhenti selamanya atau kamu tak doakan mengalir selamanya. Dungone ini ngancem. Nggih. Kayak kita ini donga maksa niku donga watu Tuhan, ya Allah, ingkana rezeki bersama. Kalau rezeki saya masih di langit dan di dunia Gusti Allah, kok di bumi dan ditokno. Lah titik ndang akeno. Kan donga sedang maksa iku. Iya. Gusti Allah rada itu. Iki lek cara Gus Dur iki diprotes iki. Gusti Allah ge diatur-atur iki apa iki. Lah, saya tidak ini karena tingkatan takwanya tinggi, soleh, nggih, apalagi imam yang adil, makbul doanya. Kamu mau tak mati, tak doakan mati selamanya atau tak doakan ngalir selamanya. Wis. Akhirnya beliau ditambahi ambil tulangnya ayam itu nggih, di model pedang beliau kecil ngoten. Suruh melemparkan ke Sungai Nil nanti. Saat bin Abi Waqqas itu dilemparkan, tidak lama air wedi. Sungai Nilnya takut, akhirnya naik lagi sampai hari ini. Berkah doa orang bertakwa. Karena Sayyidina Umar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lek kula kalian jenengan durung karuan. Tambah asat sungai ini, tambah asat. Nah ini derajat mahabbah ini derajat tertinggi dalam dunia tasawuf ini. Nggih. Orang kalau sudah mahabbah, nggih, ya Allah saya lapar. Kayak Siti Maryam, waktu sholat tersedia, masya Allah. Sampai Nabi Zakaria pun kaget. Waktu itu Nabi Zakaria kan janji untuk ngopeni Siti Maryam sampai mati. Ternyata waktu itu musim paceklik, sudah gagal panen berbulan-bulan, Nabi Zakaria tidak ada fulus sudah. Ya Allah, saya pasrahkan ke jenengan. Ternyata pas Nabi Zakaria masuk ke mihrabnya Siti Maryam, bawa air sedok niku. Nggih, kan ada uang untuk beli makanan. Tersedia makanan. Nggih, tersedia full nggih. Lauk pauknya yang tidak ada di sana, nang kono ono bandeng, nggih. Duren, macam-macam. Minumannya pun bervariatif. Makanya Al-Qur'an sampai mengatakan, "Anna laki hada?" Wahai Maryam, kata Nabi Zakaria, "Dari mana kamu dapat ini?" Lu ini derajatnya orang dicintai Allah niki, Siti Maryam niki. Nggih. Jadi ngerentek tok sudah ada, tersedia. Apalagi diucapkan, ngerentek tok itu, ya Allah saya ini lapar. Nggih, paman saya ini lagi kesusahan. Loh, tersedia. Loh enak. Nggih, pagi sama sore nanti ini. 2 kali. Subhanallah. Derajat orang yang mahbubin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya para wali Allah itu sudah dikasih iming-iming berapa triliun pun tidak tergiur. Dapat uang pun dikasihkan lagi orang. Ini saya tidak Mu'ad bin Jabal ini. Nggih. Abu Dzar ini diuji kesolehannya sama
orang-orang Madinah dikasihkan 1000 dinar, ini yang perawi hadis nih, 1000 dinar lewat budaknya, kasihkan ini kepada Abu Dzar ini. Bagaimana nanti yang dia lakukan? Karena dia sudah dekat, nggak butuh ini, yang dibutuhkan cuma Allah dan Nabi Muhammad. Saking cintanya dan dicintai Allah dan Rasulullah. Langsung dibagi roto. Seketika itu habis 1000 dinar. 1 dinar 4 gram emas gresik. Habis sudah. Akhirnya dikatakan sama pembantunya, ini sama Abu Dzar dibagi secara merata ke du'afa dan fakir miskin. Anak yatim. Wah, bilang lagi datang ke Abu Dzar, ini nguji. Bilang kepada dirinya bahwasanya sampean salah ngasih. Yang diutus bukan ke sampean, ke Abu Dzar, ke sahabat yang lainnya. Nguji ini, apa ya? Nanti apa yang dia lakukan? Datang lagi. Ngapunten Abu Dzar, kemarin tuan kami ini memberikan amanah bukan ke jenengan, bukan Abu Dzar jenengan, ya. Ke sahabat yang lainnya. Oh, ya sudah segini aja. Bilang ke tuan sampean nanti akan aku sahur. Tapi tidak langsung berkala. Ya, kalau tidak percaya ini rumah saya jadi jaminannya. Ambil saja tidak apa-apa. Akhirnya tuannya sendiri yang datang. Wahai Abu Dzar, sampean sudah teruji kesolehannya. Ini tadi pembantuku aku yang ngutus dan aku memang ingin menguji kesolehan. Zaman dhisik iku sudah anak, sudah banyak, ngetes ngoten niku. Jadi zaman sekarang ini ngetes konten itu bisa ditebak, ini ngetes takon ini banyak. Nah, ini derajat mahbubin, orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya manfaat daripada orang bertakwa, al-bisyara 'indal maut, dapat kabar gembira ketika mau mati. Lahumul busyra. Dalam surat Yunus Allah berfirman, lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Mereka dapat kabar gembira baik di dunia maupun di akhirat. Jadi malaikat Israel ini punya 2 asisten. Asisten pertama namanya An-Nazi'at. Maka ini anak surat An-Nazi'at. An-Nazi'at ini asisten Israel yang dikasih tugas mencabut nyawa orang-orang kafir atau orang-orang Islam yang lebih banyak dosanya daripada ibadahnya. Bahasa Allah di Al-Quran, gharqan wan nazi'ati gharqan. Gharqan itu tarik paksa. Kadang ditarik, diulur lagi, tarik lagi. Buat mainan. Sakit. Okay? Mudah-mudahan kita tidak sampai nazak lama. Cepat. Okay? Nazak itu bawaannya nazak. Panas, haus, sesak. Panas, haus, sesak. Sementara itu, iblis di sebelah kiri, semuanya, okay? Baik orang mukmin atau orang kafir, iblis di sebelah kiri nawari madu dan susu. Ikut aku, begitu terus. Makanya ketika orang nazak, sunnahnya kan ditalkin Allah, 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 Allah seperti itu. Nah, ini malaikat naziat. Malaikat yang dikasih tugas Allah untuk mencabut nyawa orang-orang mukmin, orang-orang soleh, nasyitot, wan nasyitoti nashton, lemah lembut. Nah ini kabar gembiranya orang bertakwa niki, mau mencabut nyawa itu masih mikir, iki orang yang paham derajati dhuwur iki. Amaliyah masya Allah banyak. Bahkan dalam riwayat ini Kanjeng Nabi menjemput dirinya ketika Israel mau mencabut nyawanya. Ya, kalau ada Kanjeng Nabi, tidak mungkin Israel mau main-main, sungkan Rasulullah sana. Sedang mari, tapi lembut, seret, ngoten. Sudah hilang. Para kiai, orang-orang soleh kita lihat nih meninggalnya. Makanya beliau-beliau kita yang meninggal mesti tersenyum, dinampakkan jenengan mangke di surga ini. Atau mungkin senyumannya itu ketemu Kanjeng Nabi. Karena banyak riwayat orang-orang bertakwa itu sebelum meninggalnya dijemput rohnya oleh Nabi Muhammad SAW. Tersenyum. Makanya wajah mereka ini ketika meninggal dunia senyum bahagia. Kemudian lagi an-najata minan nar. Manfaat takwa adalah keselamatan dari api neraka. Allah berfirman, "Tsumma nunajjil ladzina taqaw." Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa dan juga diabadikan di surganya Allah Subhanahu wa taala.
Manfaat terakhir itu nggih rezeki yang tidak diduga-duga. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat At-Tolak, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa pada Allah taala, maka Allah berikan solusi dari segala kesulitan dia. Dan Allah berikan dia rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Nah, ada satu lagi dari guru saya sendiri, yaitu akhir surat Al-Baqarah ayat 282, manfaati bertakwa itu diberikan Allah ilmu laduni. Ilmu laduni itu ilmu yang Allah berikan langsung pada hatinya tanpa perantara siapapun. Ilmu laduni ini yang dimiliki oleh Nabi Khadir alaihissalatu wassalam. Sampun. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit ini ada manfaatnya, ada barokahnya. Mudah-mudahan Allah berikan rahmatnya pada 10 hari yang pertama ini. Allah berikan kita sehat walafiat, berkah umur kita, berkah rezeki kita, berkah keluarga kita, berkah segala yang Allah berikan kepada kita semuanya. Dan mudah-mudahan Allah tutup usia kita dengan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna wa qabalna bisirril Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.